Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nah, sekarang hakikatnya. Kemerdekaan itu yang pertama ya, hakikatnya merdeka itu apa sih? Kekuasaan untuk menguasai dan menentukan diri sendiri untuk berbuat atau tidak berbuat. Ini yang paling sederhana. Kita punya daya, punya kuasa untuk berbuat atau tidak berbuat. Itu namanya merdeka. Ini yang pertama ya, ini definisi umum. Di mana-mana ya pakai ini. Jadi hakikat yang paling sederhana, kita itu punya daya, punya kuasa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kuasa itu berarti wewenang, daya itu berarti kekuatan. Ada orang yang punya kuasa tapi tidak punya daya. Ada orang yang punya daya tapi tidak punya kuasa. Pak, saya itu Pak, kalau makan di restoran itu bisa Pak. Tapi tidak punya uang, jadi saya tidak boleh sama yang punya restoran masuk. Itu kamu punya daya, tapi tidak punya kuasa. Jadi, kalau diizinkan Pak, saya bisa sanggup saya jadi presiden. Saya itu bisa ini, bisa itu misalnya. Ya, tapi karena tidak dipilih oleh partai, tidak diusulkan oleh partai, ya saya tidak bisa Pak. Nah, itu bedanya daya dengan kuasa. Jadi kuasa itu lebih ke wewenang. Kalau ngajar kayak Pak dosen itu, aku juga bisa, tinggal baca buku aja di depan. Terus mahasiswanya saya dulu kan banyak juga dosen yang kalau ngajar baca catatannya sendiri, kita disuruh nyatet juga. Terus kita merasa, kalau cuma baca catatan saja saya bisa. Zaman saya kuliah dulu begitu. Pernah ada teman itu yang protes karena dosennya cuma dikte terus. Satu waktu akhirnya bukunya dicuri. Jadi dosennya terus bingung mau dikte yang mana. Bukunya dicuri itu sama teman-teman. Nah, kita merasa bisa kalau cuma baca dikte saja saya bisa kok. Tapi kan tidak mampu. Kenapa? Kita tidak punya kuasa. Tidak punya wewenang. Nah, bebas merdeka itu ya berdaya, berkuasa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua, kemerdekaan itu fitrah. Jadi tidak harus berpikir panjang, kalian mesti setuju kalau dijajah itu tidak enak. Jadi tidak harus berpikir panjang kalau kita sendiri merasa bahwa kita itu bebas. Kitalah sumber perbuatan kita. Misalnya ya, ini teh ini saya minum atau tidak, itu kan saya merasa ini terserah saya dong. Saya minum yang mana, saya habiskan atau tidak, terserah saya. Ini namanya rasa bebas. Setiap orang punya ini yang saya sebut fitrah tadi. Jadi setiap orang lebih nyaman dalam rasa bebas ini. Orang yang merasa tidak bebas itu kan dia akan gelisah. Jadi ini pengertian pertama bahwa kemerdekaan itu fitrah. Semua orang ingin bebas. Kalau dia merasa tidak bebas, dia gelisah. Kalian bebas pakai baju apa saja ngaji. Tapi misalnya besok saya atur, pokoknya ngaji besok harus pakai baju koko putih, pakai kopiah putih, terus kesininya harus membaca ngaji dulu semuanya. Itu kan kalian gelisah. Dari bebas terus diatur macam-macam. Jadi kalian inginnya ya suka-suka saya lah Pak, saya pakai baju putih apa baju hitam kan gitu. Jadi itu alasan pertama kenapa kemerdekaan, kebebasan itu disebut fitrah. Manusia itu punya kecenderungan jiwa lebih suka kalau dia bebas. Yang pertama itu. Yang kedua,
kebebasan itu berhubungan dengan nilai tindakan kita. Kok ada tindakan kita yang tidak bebas? Itu kan nilainya tidak sepenuh kalau itu tindakan bebas. Ngaji ke sini misalnya, Pak saya sebenarnya tidak ingin ngaji Pak, dipaksa temen itu loh Pak. Kalau tidak ikut ngaji besok tidak diantar lagi, tidak dibarengi lagi motornya misalnya. Akhirnya ya saya ikut ke sini. Itu kan tidak bebas. Berarti ngajimu ke sini kan nilainya beda dengan orang yang saya memang ingin ngaji ke sini kok Pak. Jadi kebebasan itu menentukan nilai tindakan. Pak saya itu sebenarnya tidak ingin bohong. Tapi kalau saya tidak bohong, Bapak mesti marah. Nah misalnya itu kan, saya terpaksa bohong Pak untuk menjaga perasaan Bapak misalnya. Itu kan kebohonganmu kan rasanya agak ditolerir kan. Iya ya, ya wis kamu gak usah ngomong lah, biar saja saya tidak tahu, biar saya tidak marah. Jadi berarti apa? Kebebasan itu menentukan nilai tindakanmu. Pak saya khilaf Pak, saya memperkosa orang misalnya, tapi dipaksa ya Pak. Kalau enggak, misalnya itu kan, oh kamu dipaksa ya? Ya sudah enggak apa-apa, wong dipaksa dosanya separuh. Oke, misalnya. Jadi tindakan yang tidak bebas itu kan nilainya berbeda. Ya kalau di pengadilan mungkin itu bisa sangat meringankan hukum. Mungkin pengacaramu lebih mudah membelamu. Wong aku ndak bebas melakukannya. Nah itu urusannya Baradae itu ya. Itu bisa jadi alasan itu. Jadi kenapa kebebasan jadi kunci nilai satu tindakan? Dia berhubungan dengan fitrah. Dan yang ketiga, itulah mengapa ada pujian, ada celaan, ada ganjaran pahala, ada hukuman. Dalam hidup itu kan hidup ini. Orang dipuji, orang dicela, orang dapat hadiah, ganjaran, orang dihukum. Kenapa ada itu? Ya karena ada kebebasan. Kalau tidak ada kebebasan, semua hanya skenario saja atau semuanya paksaan saja, tidak bebas ya. Tidak ada orang yang layak dicela, dipuji, diberi pahala, diberi hadiah atau diberi hukuman. Wong itu semuanya keterpaksaan. Adanya itu semua mengandaikan adanya kebebasan. Nah ini hakikat kemerdekaan yang kedua. Berarti apa? Ya kemerdekaan itu fitri, fitrah, niscaya. Terus ada lagi hakikat kemerdekaan. Kemerdekaan itu yang ketiga adalah alat, prasyarat, jembatan. Ini juga dipakai oleh Bung Karno. Beliau menyebut kemerdekaan itu jembatan emas. Jadi jangan salah, merdeka itu bukan tujuan. Merdeka itu dasar, alat, jembatan kita untuk mencapai tujuan. Orang yang tidak merdeka tidak bisa bergerak ke level selanjutnya. Jadi dia bukan babak final, tapi babak kualifikasi. Kalau dia tidak lulus di kemerdekaan, tidak mungkin bisa nyampe final, tidak mungkin bisa nyampe tujuan. Jadi merdeka itu jembatan saja, awal saja dari perjuangan selanjutnya. Tapi karena dia vital harus kita raih. Kalau kita tidak dapat ini, berarti tujuan juga tidak akan tercapai. Kalau kita tidak merdeka, tidak bisa kita mandiri, tidak bisa kita mewujudkan cita-cita. Oke, yang keempat, merdeka itu tidak sama dengan liar. Ini seperti teorinya Bung Karno ya. Kemerdekaan tidak sama dengan keliaran. Merdeka itu bertanggung jawab. Kalau liar itu tidak peduli. Jadi orang itu merdeka itu sesuatu yang memang diinginkan untuk mencapai sesuatu yang lebih jauh.
Kalau hanya ingin bebas saja, terus tidak tahu ingin mau nantinya mau apa, itu namanya liar. Keliaran. Jadi ini perlu diperhatikan bedanya. Jadi kadang-kadang kan saya ingin bebas, saya ingin tidak ngapa-ngapain, pokoknya wis tidak mau diikat apapun. Terus ditanya, oke kamu tidak diikat apapun, terus mau apa? Tidak tahu juga Pak, dilihat nanti saja. Ini ngarang namanya. Bagian dari keliaran. Oke, kamu tidak mau terikat, tidak mau aturan ini, tidak mau aturan itu. Terus inginmu apa, untuk tujuan apa, dengan pemaknaan seperti apa. Kalau tidak bisa jawab ini, itu yang disebut liar. Yang kedua, merdeka itu sadar. Kalau liar tidak sadar. Yaitu tadi, dimengerti, disadari, saya ingin merdeka demi ini, demi itu, untuk nanti mencapai ini, mencapai itu. Kalau liar itu tidak sadar. Pokoknya sekedar bebas saja. Saya kan masih muda Pak, saya harus bebas ini, seneng-seneng pokoknya. Iya, itu namanya liar. Kenapa kamu harus senang-senang sekarang? Iya Pak, karena sekarang mumpung masih kuat bisa menikmati macam-macam. Nah, itu kamu terarah, ada kesadaran. Tidak sekedar ingin lepas. Yang ketiga, kemerdekaan itu manusiawi. Tapi kalau keliaran itu namanya tidak bisa diatur, tidak mau ikut norma, nilai, aturan, dan lain sebagainya. Itu coraknya hewani. Kemerdekaan itu lembut, kalau liar itu kasar. Jadi jangan salah, merdeka itu kelembutan, karena dia sangat manusiawi. Justru yang membelenggu orang, menjajah orang, itulah yang kasar. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.